akan bergabung bersama WNI yang berada di Swedia, tentunya bersama Adinda Semaradana. Selamat pagi Adinda. Selamat pagi Mas Lorenzo. Baik Mbak Adinda, ini kami ingin mengetahui bagaimana untuk situasi saat ini di Swedia, tentunya dalam menghadapi wabah COVID-19. Iya, jadi keadaan kami di sini tuh sebenarnya mungkin agak berbeda ya dengan beberapa negara lain di Eropa. Karena emang di Swedia ini kita tidak ada sistemnya tuh lockdown, jadi masyarakat tuh masih bisa keluar tanpa ada pembatasan. Cuman Public Health Agency di Swedia itu udah memberikan himbauan untuk melakukan beberapa hal supaya preventif terhadap corona itu. Seperti contohnya kan sekarang itu udah ada work from home semua, rata-rata kebanyakan industri itu udah pada work from home. Terus untuk sekolah menengah atas dan universitas juga udah ditutup. Juga ada untuk pembatasan travel, kalau misalkan nggak sangat penting banget, kita disarankan untuk stay di sini. Juga masyarakat dibatasi untuk naik public transportation untuk meminimalisir penularan dari virus corona itu sih mas, keadaan di sini. Oke, terlihat tadi ada pembatasan untuk menggunakan transportasi publik ya Mbak Adinda. Apakah ini sempat sulit begitu bagi masyarakat untuk beradaptasi, mengingat mungkin kalau di Eropa biasanya dalam menggunakan transportasi umum ini cukup sering intensitasnya bagi masyarakat di sana? Sebenarnya kita nggak ada masalah sih ya dalam hal itu, karena sebenarnya pemerintah Swedia masih tetap menyediakan public transport itu sesuai jadwal. Cuman kendalanya kan kita di sini kebanyakan orang-orangnya kan on time. Nah kadang itu ada beberapa schedule yang di cancel, kayak misalkan per 10 menit nih, bisa aja kita kira nanti schedule selanjutnya itu dikurang apa, nggak ada, karena memang intensitas penggunanya juga udah berkurang. Tapi sejauh ini sih pemerintah memberikan kemudahan ya, jadi kita masih bisa akses menggunakan kereta, bahkan untuk kalau kita naik bus itu kita udah dibebaskan beli tiket, jadi kita bisa free untuk naik bus kemana-mana selama masa pandemi ini. Baik, berarti ada dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Lalu Mbak Adinda, bagaimana untuk pertokoan di sana? Apakah masih buka seperti supermarket dan lain-lain? Masih buka semua sih Mbak, semuanya masih kayak everything seems normal ya. Cuma mungkin pada beberapa toko itu ada pengurangan jam kerja, karena memang dilihat dari jumlah masyarakat yang keluar di jam-jam normal kan udah berkurang tuh. Jadi banyak juga toko pakaian itu masih banyak yang mengurangi jam bukanya. Cuman kalau untuk kayak grocery store, mereka masih buka seperti biasa. Cuman sekarang kalau kita ke kasir tuh ada kayak pembatas plastik, jadi kita nggak ada interaksi langsung lah antara kasir dengan kitanya, kayak gitu sih. Ya, Mbak Adinda, untuk di Swedia sendiri yang terkonfirmasi terkena corona ada berapa kira-kira? Kalau tadi aku ngecek di website ya, untuk per tanggal 16 April itu yang sudah confirm ada 11.927 kasus, dengan jumlah kasus yang meninggal 1.203, dan yang berhasil di-cover ada 381. Oke, memang kalau kita lihat di Swedia angkanya tidak terlalu besar dan cukup berbeda dengan beberapa negara di Eropa. Anda melihat ini bagaimana Mbak Dinda? Apakah ini bentuk sebagai sebuah tindakan yang memang cukup tepat dilakukan oleh pemerintah Swedia, atau memang masyarakat di sana tingkat kepatuhannya sudah cukup tinggi? Iya, jadi memang sebenarnya ada pro kontra ya dalam hal ini, karena kan kalau kita ngeliat misalkan kayak tetangga ini Italia atau kayak Belanda atau kayak negara-negara sekitar Denmark lah, mereka udah menerapkan lockdown semuanya, benar-benar masyarakat diharapkan untuk di rumah, terus berkumpul di ruang publik itu sangat dibatasi. Nah di sini juga sempat ada pro kontra antara pihak dari Public Health Agency-nya, karena mereka kan adalah lembaga independen ya, mereka tuh punya istilahnya ilmiah sekali lah, dan mereka nggak ada afiliasi politik. Jadi ketika mereka mengeluarkan suatu himbauan mengenai COVID, itu semuanya udah berdasarkan base ilmiah. Mereka pertimbangannya adalah karena satu, mereka menyadari bahwa masyarakat Swedia itu udah patuh seperti Mas tadi bilang kan. Jadi mereka mengembalikan bahwa dengan kita melakukan himbauan kalau kamu sakit jangan keluar, masyarakat itu sebenarnya sudah bertanggung jawab dari dirinya sendiri. Jadi ketika mereka sakit, mereka ada baiknya untuk self quarantine lah, jangan kemana-mana. Tapi kemudian ada kontra lain, karena memang secara angka kan kecil ya dibanding negara lain, cuman setiap harinya itu jumlahnya meningkat, karena pada saat pertama kali dideteksi pada bulan Maret 20-an ya, itu masih kayak 1 orang, sekarang dalam waktu 1 bulan udah sampai 11.000. Dan memang walaupun kematiannya tinggi,
80% itu memang menyerang untuk orang-orang lansia yang ada 70 tahun. Dan memang akhirnya sekarang itu kemarin kalau aku sempat baca juga di berita, ada kemungkinan bahwa kedepannya ini akan ada pengetatan lagi untuk social distancing, di mana nanti mungkin politik itu akan udah mulai masuk di dalam hal ini, kayak gitu Mas. Oke, kami juga melihat cuplikan gambar begitu ya Mbak Adinda yang kami terima. Memang masih terlihat ramai di sana, apalagi mungkin dengan adanya work from home dan juga aktivitas belajar mengajar yang diliburkan. Apakah ini juga mempengaruhi begitu dari aktivitas masyarakat untuk bepergian keluar rumah? Enggak, jadi kita memang enggak kayak kalau misalkan saya sempat ngobrol sama teman saya yang di Grenoble Prancis ya, mereka kalau keluar kan harus punya surat nih, kayak istilahnya bisa menunjukkan surat bahwa saya ada kepentingan untuk keluar. Tapi kalau di Swedia enggak, karena mereka itu dikembalikan bahwa pemerintah percaya bahwa masyarakatnya ini udah taat aturan. Mereka tahu bahwa kalau misalkan mereka sakit ya mereka nggak akan kemana-mana, dan itu memang yang banyak terjadi ketika kita udah punya simptom nih, walaupun belum tentu itu terindikasi COVID ya, tapi kalau misalkan kita udah punya simptom kayak nggak enak badan atau kita flu atau kita batuk-batuk, orang-orang mungkin akan memutuskan untuk self quarantine selama 14 hari dan mereka nggak akan keluar dari rumah. Oke, Mbak Dinda, untuk komunikasi bersama rekan-rekan warga negara Indonesia yang berada di Swedia hingga saat ini seperti apa, Mbak Dinda? Selama ini sih kami sangat dipantau ya oleh KBRI, karena tanggal 6 April kemarin pun kami sempat meeting online lewat Zoom sama Pak Dubes juga bersama teman-teman perwakilan dari 5 wilayah yang ada di Swedia, dan Pak Dubes menanyakan langsung bagaimana keadaan dari teman-teman di wilayah. Dan dari teman-teman wilayah pun udah ada inisiatif untuk secara berkala tuh mengupdate kira-kira ada nggak anak-anak di wilayahnya yang sakit. Kalau misalkan ada, nanti mereka akan upload ke KBRI untuk kemudian dicatat, dan itu akan dipantau terus sih. Jadi kayak mereka akan terus tanya apakah ada perkembangan baik atau kemudian memburuk, dan alhamdulillah sejauh ini sih ada beberapa yang sempat sakit, cuma kemudian semuanya udah membaik semua sih, nggak ada yang sampai terindikasi positif COVID. Baik, lalu Mbak Dinda, ini berkaitan dengan aktivitas yang begitu banyak yang mungkin diliburkan, tentunya juga sedikit berpengaruh terhadap ekonomi di sana. Apakah ada mungkin laporan-laporan dari sesama WNI mungkin yang bekerja di sektor informal seperti bekerja di yang mungkin part time begitu? Apakah sudah terdengar? Apakah akan ada bantuan dari pemerintah di sana atau seperti apa kira-kira Mbak Dinda? Memang kalau secara ekonomi semuanya terimbas ya, karena kan memang secara demand akan berkurang. Tapi kalau di sini tuh pemerintah Swedia akan selalu memberikan subsidi kepada orang-orang itu. Jadi mereka nggak kemudian memberlakukan WFH terus kemudian ada pemotongan tiba-tiba di PHK, itu enggak, karena memang ada di salah satu teman saya juga cerita, memang ada pengurangan jam kerja dan kemudian itu mempengaruhi ke salary-nya, dia berkurang. Cuman memang ada kekhawatiran di antara teman-teman kelas saya ketika kami ngobrol, di mana nanti ada kemungkinan akan banyak yang di layoff juga, karena kan ini keadaannya serba nggak pasti ya. Dan itu mungkin juga yang kami pikir kenapa pemerintah Swedia menghindari kata-kata lockdown, karena ketika lockdown itu kan otomatis semua berhenti ya, dan itu akan sangat lebih parah ke dampak ekonomi ya, dan pemerintah Swedia itu nggak ingin hal itu terjadi. Makanya mereka istilahnya lebih smooth lah pendekatannya supaya orang-orang yang bekerja di sektor informal tuh nggak terlalu berdampak seperti itu Mas. Oke, baik. Mbak Dina, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami tentang kabar di Swedia. Tetap jaga kesehatan tentunya bagi Anda dan seluruh WNI yang berada di sana. Selamat pagi dari Indonesia, Mbak Andina. Iya, selamat pagi. Baik, ini kita lanjutkan ke informasi berikutnya, saudara. Lebih dari 36.000 sampel dari 109